Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah, kepada Tuhan yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan dan kekuatan yang memang tak bisa dihitung, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas normal seperti biasanya. Dan mungkin di antara kita ada teman kita ataupun saudara kita yang sedang sakit ataupun terkena musibah. Semoga oleh Allah segera diangkat penyakit dan musibahnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita pada video kali ini dalam mempelajari materi tentang aljabar linear dan matrik, kita alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, dalam video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah kita pelajari tentang aljabar linear dan matrik, yaitu terkait dalam menentukan determinan, nilai determinan ya. Ada beberapa cara dalam mencari nilai determinan, yaitu ada dengan cara metode Sarus, kemudian ada operasi baris elementer, dan yang ketiga reduksi baris ya. Bukan reduksi baris dengan operasi baris elementer, itu memang masih sama. Atau yang kemarin itu metode ekspansi kofaktor ya, mohon maaf. Jadi kita sudah membahas tentang metode Sarus, ekspansi kofaktor, ya berarti dua-duanya sama ya. Ketika kita melakukan perhitungan mencari nilai determinan dari matrik A misalkan dengan metode Sarus dengan metode kofaktor itu sama hasilnya. Dan begitupun kita akan dengan menggunakan metode reduksi baris seharusnya juga akan sama hasilnya. Jadi ketiga cara ya. Kemarin kita baru 2 cara. Nah, sekarang kita selanjutnya itu cara yang ketiga, yaitu dengan reduksi baris ya. Berikut adalah penjelasan materinya ya. Kita akan bahas terlebih dahulu ini terkait determinan ya. Kita ulas kembali, yaitu nilai yang dihitung melalui unsur-unsur matrik berbentuk mirip dengan persegi ya. Nah, itu dia. Kemudian syaratnya harus bersegi, kemudian ordonya sama. Itu syaratnya. Ya, bentuknya berarti bujur sangkar ya, berarti sama ya. 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya. Itu bisa mencari nilai determinannya. Kalau berbeda itu tidak perlu kita cari dan tidak ada nilai determinannya. Berikut adalah caranya ya, yang kemarin kita sudah dibahas. Harus itu sudah beres ya. Ekspansi kofaktor juga sudah. Dan yang terakhir adalah metode reduksi baris. Dan ini biasanya cenderung digunakan pada minimal 3 kali 3 dan seterusnya. 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya. Ya, kita akan lihat bagaimana cara metode reduksi baris ini dalam mencari atau menentukan nilai determinan. Nah, berikut ini adalah metode yang terakhir ya, dengan cara reduksi baris ya. Kita lihat di sini dalam cara reduksi baris bermula dengan menggunakan determinan matriks segitiga. Jadi kita akan membuat segitiga atas atau segitiga bawah. Apabila sudah ditemukan dalam bentuk matriks seperti ini, kita bisa langsung ya. Kita bisa langsung. Kemudian kalau bentuk seperti ini kan segitiga atas ya. Jadi 1 kali 8 sudah 8 kan, sudah selesai gitu ya. Nah, jadi kita bisa langsung. Kemudian kalau yang ini segitiga bawah, ini segitiga atas ya, namanya segitiga bawah. Jadi yang dihitungnya itu hanya nilai diagonalnya yang ini. Nah, saya gambarkan dulu. Nah, jadi yang ini. Nah, seperti ini. Kita tinggal tinggal menghitung ini. Ini, kemudian ini, kemudian dengan yang ini. Dikalikan 1 kali 5 kali 6, hasilnya adalah 30.
Kemudian yang ini juga sama, ini segitiga bawah namanya, karena kalau yang segitiga bawah itu yang ada nilainya yang disebutnya, ya kan ini. Nah, ini namanya segitiga bawah. Ini 3 kali min 2, ini kan sama ya, ke sini 3 ke min 2, kemudian ke min 5, ke min 8. Oh, ini harusnya min 5 ya, bukan min 4. Oke, ada sedikit keliru ya. Harusnya ini min 5 ya. Oke, 3 kali min 2 kali min 5 kali 8. Oke, kita coba lakukan perhitungan. 3 kali min 5, 3 kali 3 kali 2 itu adalah 6. 6 kali 5 adalah 30 ya, positif ya, positif 30. 30 kali 8 itu 3 kali 8 240 ya. Oke, 240. Nah, seperti itu, hanya seperti itu caranya ya. Terhitung mudah. Nah, begitupun yang ini juga sama ya. Tinggal yang berurutan 1 kali min 7, 7 kali 3 min 21, min 21 kali 4. Kita di Excel ya. Kita coba di Excel ya, biar cepat. Oke. 1 kali min 7 ya, kasih tanda kurung, kemudian dikali 3 kali lagi tanda kurung min 4, kemudian kali lagi 5. Nah, hasilnya 420 positif ya, karena ini adalah hasilnya. Jadi hanya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk cara determinan, berarti kita ini sangat mudah menurut saya. Namun pada kenyataannya ternyata bentuk matrik itu tidak semuanya berbentuk seperti ini ya. Ada yang nilainya kan masih katakanlah lengkap, nilainya masih lengkap lah misalkan ya, ada nilai berarti harus kita buat jadi 0 terlebih dahulu. Oke, kita akan lihat dari contohnya aturan dalam reduksi baris ya. Jika B adalah matrik yang dihasilkan ketika satu baris satu kolom dari A adalah perkalian dengan skalar K, maka det B sebenarnya K kali det A. Jika B adalah matrik yang dihasilkan ketika dua baris atau dua kolom matrik A diperlukan, maka det B sama dengan min det A. Jika B adalah matrik yang dihasilkan ketika beberapa matrik A ditambahkan ke baris lain atau beberapa kolom ditambahkan ke kolom lain, maka det B sama dengan det A. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan ilustrasikan bagaimana cara menyelesaikan metode reduksi baris ini. Nah, kita lihat di sini adalah ada contoh ya, contoh yang kemarin kita contohkan dengan metode Sarus, metode ekspansi kofaktor ya. Kemudian dengan cara yang sekarang yaitu dengan reduksi baris. Ya, kita lihat ini adalah contohnya jika jika matrik A min 1 2 5 kemudian 4 min 3 1 0 2 3, maka det A adalah sebagai berikut. Nah, ini. Oke, langkah yang pertama berarti kan kita akan buatnya segitiga atas ya. Berarti ini kita harus buat 0 nih. Berarti yang ini itu kita harus dibuatkan menjadi 0. Nah, yang ini kita harus buat jadi 0. Berarti kita ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Nah, karena yang pertama di sini negatif ya, karena negatif berarti supaya mempermudah maka kita kalikan dulu dengan min 1 supaya jadi positif. Jadi hasilnya adalah dari langkah yang pertama ke langkah yang kedua ini. Ini kan dikali negatif. Ini cukup, yang lainnya tidak perlu karena baris yang ke-1
Ini menunjukkan baris yang pertama saja. Apakah harus semuanya? Tidak, karena kita hanya mengubah yang ini. Karena ini akan menjadi acuan. Ini menjadi acuan. Berarti kita mengubahnya yang ini. Nah, cukup yang pertama saja. Kalau negatif kita buat positif. Ya. Yang lainnya tidak perlu. Kalau negatif ini nggak perlu juga dibuat yang positif. Tidak, hanya cukup yang pertama saja. Untuk mempermudah ya. Nah, kemudian kita lihat ini adalah hasilnya ya. 1, min 2, min 5. Nah, ini kan kali min 1 ya. Jadi semuanya seperti ini. Kemudian, nah di sini kan harusnya segitiga atas itu ini harus 0 ya. Nah boleh kita tukar terlebih dahulu supaya ini kan sudah ada 0 nih. Tukar, jadi tukar baris. Baris kedua ditukar menjadi baris ketiga. Jadinya 0, 2, 3. Ini kan ditukar ya. Ditukar jadi seperti ini. Nah ditukar jadinya 0, 2, 3, 4, min 3, 1. Nah, itu supaya mempercepat teman-teman dalam menyelesaikannya. Nah, kemudian setelah itu ya, berarti yang kita harus buat 0 adalah selanjutnya yang 4 ini. Yang 4 ini kita harus buat menjadi 0. Nah, kita harus buat jadi 0 ya. Nah, ini yang 4 ini kita harus buat jadi 0. Berarti yang menjadi acuan teman-teman adalah yang ini, yang tadi, 1 ini. Jadi baris 3 kurangi 4 kali baris 1. Pak, 4 ini dari mana? Ya, kalau misalkan teman-teman seperti ini ya, karena kan kita ingin buat 0 ya. Kalau tanpa 4, saya jelaskan dulu ya, tanpa 4. Baris 3 itu kan 4 dikurangi baris 1 kan hanya 1. Ini hasilnya kan 3. Tidak 0. Sedangkan kita membutuhkan hasilnya ini harus 0. Ya, ini harus 0. Berarti B1 itu harus dikali 4 supaya 0. Jadi muncullah angka 4 di sini. 4 kali 1 ya, seperti yang tadi dijelaskan di sini. 4 kurang 4 kali 1 karena di sini butuh 4 supaya hasilnya 0 gitu. Ya. Kalau misalkan hanya 1 saja berarti nanti 3 tidak 0. Jadi kita keliru. Karena syaratnya harus dibuat menjadi 0 ya. Nah, kemudian maka ini pun akan berdampak untuk min 3 dan 1 pun sama harus berubah karena di sini juga acuannya baris 3 dikurangi 4 kali baris ke 1. Ini berarti ke sini, ini ke sini berarti min 3 kurangi 4 kali min 2 sama dengan min 3. Ini kan min kali min plus, jadi min 3 tambah 8 sama dengan 5. Kemudian yang selanjutnya yang satu yang ini 1 kurangi 4. 4 ini kan tetap ya di sini. Kali 5 min 5 dari sini. Kemudian kita jumlahkan jadi 21. Maka ketemulah matrik yang baru ya. Matrik yang baru hasil perhitungan adalah ke sini. Nah, hasilnya adalah 1 min 2 min 5 ini tetap, 0 2 3 ini juga tetap, yang baris ketiga yang berubah itu kan 0, ini yang pertama 0, kemudian 5 dan 21. Nah, selanjutnya berarti tinggal mengubah yang 5 yang ini yang kita harus ubah jadi 0. Nah, ini yang 5 ini adalah kita belum diubah menjadi 0. Jadi ini kita harus buat jadi 0 juga. Nah, bagaimana caranya? Berarti kan baris ketiga, ini kan baris ketiga, dikurangi baris kedua. Baris kedua di sini. Nah, jadi jangan kalau yang ini baru ke baris pertama, kalau yang di sini ke baris yang kedua masuknya. Nah, jadi nanti kita kalau misalkan Pak ini 5/2 dari mana? Oke, saya jelaskan ulang ya. Kalau kita tanpa ada 5/2, saya hapus dulu ya. Nah, ini kan seperti ini. B3 kurangi B5. 5 kurangi 2. Hasilnya kan 3. Kalau 3 kan itu tidak memenuhi karena kita harus dibuatkan jadi 0. Nah, supaya menjadi 0, dikalikanlah menjadi 5/2. Itu ya, dikalikanlah 5/2. Jadi hasilnya akan 0. Nah, ya,
Jadi nanti kita harus mencari nilai berapa yang di sini yang patut kita tulis sehingga hasilnya menjadi 0. Ini adalah yang 5. Nah, ini kan dicoret ya, atau 5 kali 2 10, 10 bagi 2 5. 5 kurang 5 adalah 0 hasilnya. Kemudian yang 21 juga akan kena dampak, tapi jangan ke yang 5, tapi ke 3. 21 5 per 2 kali B2. B2 itu ada 3. 3. Maka sama dengan 42 per 2. Ini dari mana? Dari sini. Karena harus disamakan dulu penyebutnya ya teman-teman. Harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi 42 bagi 2 adalah 21. Sudah sama dengan yang ini kan. 3 kali 5, 15 per 2. Nah baru kita kurangi 42 kurangi 15 adalah 27. Yang duanya tidak perlu dikurangi jadi 0, tidak. Karena dalam pengurangan penjumlahan pecahan itu yang dijumlahkan itu yang atas setelah penyebutnya sama. Ya. Pembilangnya kan 42 dan 15, baru yang pembilang yang ini yang kita kurangi itu ya, 27. Nah, ketemulah hasil yang baru ya, matrik yang baru. Nah, ini adalah matrik yang barunya ya, yang hasilnya adalah 1 min 2 min 5 0 2 3 0 0 2 7 per 2. Nah, selanjutnya karena ini sudah berbentuk segitiga atas ya, cukup kita langsung melanjutkan perhitungan ke sini. 1 kali 2 kali 27 per 2. Hasilnya adalah, ini kan bisa dicoret ya, 2 bagi 2 tinggal 1 kali 27 ya 27, hasilnya adalah 27. Sama dengan yang kemarin kita lakukan perhitungan. Nah, ini adalah metode reduksi baris. Pak, bagaimana kalau kita misalkan buatnya segitiga yang bawah? Ini kan segitiga atas. Bagaimana yang segitiga yang bawahnya? Sama cara perhitungannya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini adalah perhitungan untuk segitiga yang bawahnya. Ya, berarti kita akan membuat 0 yang ini. Nah, yang ini ya. Atau saya kasih tanda dulu. Berarti kita akan membuat 0 adalah yang ini. Nah, karena ingin segitiga bawah yang ada nilainya. Oke, kita coba lakukan perhitungan. Ininya sama ya, dibuat satu dulu supaya mudah. Kemudian ditukarkan lagi ya supaya sama dengan yang tadi ya, karena di sini ada 0 supaya biar mudah juga ya seperti yang tadi kita lakukan perhitungan. Nah, kemudian baru di sini kita akan memulai perhitungan. Nah, kita akan membuat yang ini. 3 ini menjadi 0 ya. Kita akan membuat 3 ini menjadi 0. Berarti ini yang akan menjadi acuan. Kalau baris yang ini berarti acuannya ke sini. Ya. Kalau yang ini acuannya ke sini. Jadi kita lihat 3 itu berarti ini baris kedua, ini baris ketiga. Berarti sekarang acuannya baris ketiga dibalikkan. Kalau yang tadi baris ke 1 ya, kalau yang sekarang baris ketiga yang menjadi acuannya gitu ya. Yang tadi mah baris ke-1, sekarang baris ketiga dibalik. Kalau segitiga atas itu baris ke-1, kalau segitiga bawah dibalik ya. Kalau segitiga bawah betul, kalau segitiga atas baris ini segitiga apa ya? Saya lupa jadi ketukar. Oke, segitiga atas baris 1, segitiga bawah kebalikannya ya. Nah, baris ketiga jadi acuannya. Oke, kita lihat sama prosesnya. 3 kurangi 1 kan tidak mungkin ya, 1 kurangi 3. Nah, makanya diperlukanlah sebuah angka yang lain sehingga hasilnya harus 0. Ya, jadi 3 kurangi 3 kali 1 adalah 0. Ya, kemudian yang ini juga sama, 2 kurangi 3, 3-nya kan jadi acuan di sini, kali min 3. B3, ini dia B3 min 3. Jadi min kali min plus 2 tambah 9 adalah 11. Kemudian kalau yang ini 0 kurangi min 3 kali 4. Ya, 4 jadi acuan ini. Kurangi 12 sama dengan 12. Jadi kan min ya. Ini kan 3 kali 4 adalah 12. Jadi min 12. Nah, ketemulah hasil yang pertama. Jadi buatlah sebuah matrik dari hasil perhitungan ini yang menjadi hasilnya adalah 1, min 2, min 5, min 12, 11, 0.
dan sisanya yang lainnya sama, karena yang diubah adalah baris kedua ya. Kemudian setelah itu kita harus membuatkan 0 yang ini. Ini yang pertama nih, saya kasih tanda dulu. Kita buat 0 yang ini ya, yang pertama. Yang kedua kita akan membuat 0 yang ini. Nah, kita akan membuat 0 yang min 5. Nah, bagaimana? Sama. Berarti acuannya ke B3. Jadi dibalikin B1, ini kan B1 ya posisinya, dikurangi min 5 B3. Pak, kenapa harus min? Ya karena nantinya kan ini sudah negatif ya. Jadi kan kalau negatif kali negatif jadi positif, jadi 0. Kalau negatif, kalau positif lagi di sininya nantinya 10. Jadi kita harus menyesuaikan, di sini bisa negatif bisa positif ya tanda ini tuh. Ya, ini macam-macam ya. Kalau ini kebetulan positif namanya kalau kita kasih tanda kurung ya. Ini kan negatif. Nah, kemudian ini sama ya. Min 5 jadi 0, kemudian yang ini selanjutnya min 2 kurangi min 5 kali 3 yang ini. Min 2 kurangi 15 hasilnya min 17. Kemudian yang terakhir adalah yang ini 1 kurangi min 5 kali 4 sama dengan 1 tambah 20 adalah 21. Maka ketemulah matrik yang baru yang hasilnya adalah 21 min 17 0. Nah, kemudian ininya masih tetap sama karena yang diubah baris ke 1. Nah, berarti tinggal satu lagi yang belum, yaitu yang min 17 ya. Yang min 17 ini yang harus kita lakukan perhitungan supaya menjadi 0. Nah, bagaimana caranya? Sama, berarti di sini baris ke 1, cuman yang jadi acuan dirubah, jangan baris ketiga lagi, sudah tidak beda baris ini. Berarti di sini harus ke baris yang kedua. Di kolom ini kan kolom kedua, berarti baris kedua. Ini kolom pertama ya. Jadi kita ngambilnya sebelah sini ya. Ini kan 1, 2, 3, boleh lah kalau misalkan sebut kolom ketiga boleh gitu ya. Kolom kedua boleh ya. Jadi kalau kita ngitungin dari sini ya, ini kolom pertama 1 ke 3 gitu. 1, 2, 3. Ya kolom 1 ya, kolom pertama ya ke yang satu lagi, kolom kedua ke yang 2 ya. Nah, kemudian kita lihat B1 kurangi min 17 per 11 B2. Pas 11 17 per 11-nya dari mana ya? Kita cari supaya ini menjadi 0. Ya, sebetulnya mudah saja ya. Teman-teman, di sini kita lihat angkanya 17 ya. Di sini adalah 11. Ya kita tinggal tambahkan aja 17 per 11. Angka ini 17, ini 11. Jadi 17 per 11 supaya mudah ya. Nah, supaya nanti ini kan bisa dicoret ya. Ini mudahnya ini coret. Ini coret kan. Nah, tinggal min kali min plus 17, min 17 tambah 17 hasilnya adalah 0. Nah, kemudian 21 kurangi min 17 per 11 ya, berarti yang belum kan, yang 21 ini kan belum ya. Nah, 21 min 17 per 11 ini kan sama B2 min 12, yang ini B2-nya. Jadi kita kalikan 17 kali min 12 itu 204 per 11. 21 itu adalah pembagian 231 bagi 11. Ini disamakan dulu penyebutnya ya, karena harus sama penyebutnya. Jadi sisanya adalah 27 per 11. Nah, selanjutnya kita punya matrik yang baru. Nah, dari hasil perhitungan ini adalah 27 per 11, kemudian 0 dan 0. Kemudian min 12, 11, 0. 4, min 3, 1. Jadi kita ambil yang diagonalnya, yaitu 27 per 11 kali 11 kali 1. Hasilnya adalah 27. Jadi hasilnya adalah sama. Ya, seperti itu. Nah, oke, kita akan coba satu contoh lagi ya, teman-teman. Kita akan coba satu contoh lagi. Oke, kita akan ambil dari contoh yang sebelumnya. Sebentar. Ya, teman-teman, kita akan coba. Nah, ini berikut adalah saya ambil contoh dari dari soal yang metode Sarus ya, yang kemarin pernah dibahas, dan nomornya 3, 14, 135, 2, min 2, min 1. Nah, kita akan coba melakukan perhitungan lah
kita akan menghitung dengan segitiga bawah dulu ya. Jadi segitiga atas ya. Berarti yang bawah yang kita akan buat jadi 0 ya. Oke, berarti di sini adalah yang jadi acuan yang ini. Diagonal ini ya, 3 ini jadi acuan, ini sudah positif jadi tidak perlu dikali negatif atau positif, biarkan seadanya. Nah, kemudian kita coba lakukan perhitungan. Di sini berarti yang akan kita buat adalah B2. B2 kurangi B1. Nah, kalau kita langsung melakukan perhitungan, B2 itu 1 dikurangi ini kan B2 ya. Oke. Kalau misalkan kita melakukan perhitungan, B2 itu adalah 1, B1 adalah 3, maka hasilnya adalah min 2. Nah, karena min 2 ini kita kan harusnya buat 0 ya, berarti ada yang kurang pas, kurang tepat ya. Berarti bagaimana caranya? Berarti kita buat tambahkan poin angka yang di sini. Nah, supaya menjadi 0. Berarti angkanya di sini harusnya 1 ya. Berarti 1/3. Kenapa 1/3? Kita coba lihat ya, kita cek. Ini 1 kurangi 1/3. Nah, kan. Nah, ini teman-teman bisa kita coret ya. 3 ini kita coret. Nah, jadi sehingga hasilnya adalah 1 kurangi 1 sama dengan 0. Nah, berarti sudah terbukti. Ya, sudah bisa kita lakukan. Berarti selanjutnya berarti kita langsung, karena ini sudah 0 berarti lanjut. Yang kena dampak yang 3 dan 5 pun sama akan terkena dampak. Berarti kita tulis selanjutnya yang 3, 1/3-nya tetap ya. Kemudian B1-nya adalah 1. Sama dengan 3 kurangi 1/3. Berarti kalau kita buat supaya sama penyebutnya, berarti 3 itu sama dengan 9/3. 9/3 itu adalah 3. Jadi ini sudah sama penyebutnya, berarti hasilnya adalah 9 kurangi 1, yaitu 8/3. Nah, ini selesai. Kemudian satu langkah lagi, yaitu yang 5 ya. Berarti 5 1/3 kali 4. 4-nya itu kan yang baris satu yang ini. Berarti 5 kali 4 kurangi 4/3. Nah, ini kan 5 ya. 5 ini kan tidak bisa langsung. Berarti supaya hasilnya 5 adalah 15/3. Karena sama ya penyebutnya 3. 15/3 itu hasilnya adalah jadinya 15 kurangi 4 sama dengan 11/3. Nah, ini adalah hasil yang kedua. Nah, maka ketemulah persamaan baru ataupun ini ya namanya matrik yang baru. Ketemulah matrik yang baru yang dihasilkan dari perhitungan, yaitu berikut adalah hasilnya. Nah, di sini ya kita buat matrik yang barunya. Oke. Berarti ini diubah menjadi 0. Kemudian ini jadi 8/3. Ini jadi 11. Kok ke bawah ya? Bukan ke bawah ya. 8/3 ke pinggir ya. Ini jadi 11/3. Nah, seperti ini. Kemudian berarti kita lanjutkan yang belum itu adalah yang ini. Nah, kita buat 0 yang ini. Berarti kita buat 0 sama ya. Caranya
Nah, berarti B3 sekarang. B3 kurangi B1. Nah, ini belum tentu 1/3, kita harus cari lagi angkanya. B3 kita cek uraikan dulu supaya mudah. B3-nya adalah B3-nya 2 ya. B3-nya 2, ininya adalah 3. Kalau dihitung jadi -1. Nah, berarti ada yang kurang. Berarti kita harus kali 2/3 jadinya. 2/3. Ya, 2/3 di sini jadinya kali 2/3. Nah, 2/3 kali 3. Ini kan kita bisa langsung coret ya. Ini kita bisa langsung coret. Draw. Nah, ini kita bisa coret kan ya. Coret, coret. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 2 kurangi 2 sama dengan 2 kurangi 2 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ini. 2 yang ini. Kita lanjutkan. Kita buat ini dulu ya. Buat save-nya. Ini dia. Sip. Nah, selanjutnya adalah berarti -2 -2 kurangi 2/3 kali 1. Karena yang atasnya adalah 1 yang ini. Ya, jadi -2 kurangi 2/3. Nah, ini kan disamakan dulu penyebutnya ya, -2-nya jadi 6/3. 6/3 kan jadi 2. Nah, ini negatif kurangi negatif. Jadi hasilnya min kurangi min jadinya masih min 8/3. Ini hasilnya ya. Kemudian satu lagi yang belum saya tarik dulu ke atas ya. Satu lagi adalah ini adalah yang -1 ya. -1 2/3 kali 4. Kemudian kita lakukan perhitungan -1 4 kali 2 8 ya, -8/3. Oke, satunya jadinya 3/3 ya. 3/3. Nah, hasilnya adalah sama dengan 11 min ya, -11/3. Oke. Nah, ketemulah persamaan yang baru atau matrik yang baru ya. Ini agak pinggir aja ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, ketemulah matrik yang baru dari hasil perhitungan. Oke. Nah, kita ambil ke sebelah sini. Ini jadi solid ya. Nah, ketemulah matrik yang baru dari hasil perhitungan adalah ini jadi 0, kemudian ini jadi min 8/3 ya. Kemudian yang ini jadi min 11/3. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita membuat 0 ini dengan ini. Berarti kita akan membuat 0. Yang terakhir adalah ini yang barisan yang ini belum ya. Nah, berarti B3 yang ini yang terakhir yang belum kita buatkan 0 ya. Kita buat juga sama ya. Oke. Berarti
B3 kurangi ini langsung aja B2. Nah, kita coba lakukan perhitungan. Min 8/3. Oh, ini pakai ini ya. Ini dulu deh pakai ini. Oke. Min 8/3. Oke, min ya. Kemudian dikurangi B2. B2-nya 8/3 juga. Wah, kurangi 8/3. Wah, hasilnya sih kalau min dengan min kan jadinya nambah ya. Jadi nambah berarti jadi 16 nanti. Berarti kita harus lakukan perhitungan di sini dikali min 1. Kali min 1 ya. Supaya jadi nantinya min 1 supaya nanti di sini muncullah min 8/3. Kemudian ini kurang sini ya. Oke, ini juga kurang agak sini. Nah, ini agak perpanjang. Nah, ini berarti ditambah ya, jadinya tambahkan tambah 8/3. Hasilnya adalah 0 ya, baru 0. Nah, kemudian kita satu kali lagi berarti yang ini. Nah, kita cek ya. Oke, 11 min 11/3 kali min 1 11 ya. 11/3 kali berapa nih? 11/3 sama dengan positif ya, min ya, hasilnya adalah 0 juga ya. Min 11/3 ditambah 11/3 sama dengan 0 hasilnya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, berarti hasil akhirnya adalah di sini berarti kita buat jadi 0. Sini juga jadinya ya, sehingga nilai determinannya adalah kita kalikan ya, ini oke, kita tulis, kita tinggal mengalihkan yang diagonal ini ya, berarti 3 kali 8/3 3 kali 8/3 kali 0 sama dengan 0. Di hasil determinannya adalah 0. Mungkin itu adalah materi dengan cara reduksi baris. Dan nanti teman-teman silahkan di cross check ulang dengan metode Sarus ataupun metode ekspansi kofaktor ya. Karena semua hasilnya itu akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, mungkin itu adalah materi terkait
mencari determinan dengan metode reduksi baris. Sampai sini dulu videonya, semoga ada manfaatnya. Nanti bertemu lagi di lain kesempatan, di lain video. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.